Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ma'syiral muslimin, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun kama qala Allah ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Jamaah salat Jumat rahimakumullah.
Syukur alhamdulillah, bersyukur kita dengan senantiasa mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin atas segala karunia Allah Subhanahu wa taala yang dilimpahkan kepada kita semuanya, sehingga kita semuanya masih diberikan nikmat yang sangat besar, yaitu nikmat iman, nikmat Islam. Kita semuanya beragama Islam dan beriman, tentu patut kita syukuri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam. Bersolawat kita senantiasa membasahi lisan kita dengan senantiasa mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kita senantiasa bersolawat, berharap nantinya di hari akhir ada sebuah pertolongan yang tidak dapat diberikan kecuali oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita para pengikutnya yang senantiasa istiqomah untuk senantiasa bersolawat kepadanya, sehingga kita mendapatkan syafaatul uzma, yaitu pertolongan oleh Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkannya kelak. Jamaah rahmatullah, tentunya pada kesempatan di Sayyidul Ayyam ini, di hari yang sangat mulia ini, khatib mengajak diri sendiri maupun para jamaah untuk senantiasa ittaqullah haqqa tuqatih. Mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jawantahkan, kita wujudkan dalam perbuatan kita, dalam bentuk kita melaksanakan segala perintahnya, yang termasuk saat ini kita salat Jumat adalah perintahnya, dan kita berupaya sekuat tenaga untuk menjauhi daripada larangan-larangan yang memang Allah melarang untuk kita lakukan. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang beruntung, muflihun, yaitu orang-orang yang beruntung yang senantiasa melaksanakan perintah daripada takwa tersebut. Jamaah rahmatullah, pada kesempatan Jumat kali ini kami bertajuk akan mengupas buku kami yang berjudul Khutbah Zaman Now. Ini kita akan mengupas tentang tajuknya tentang sholat, tentang Jumat ini sendiri. Kita sekarang semuanya berada di hari Jumat. Keutamaan daripada hari ini, hari Jumat ini, nama-nama hari dalam satu minggu disebutkan bahwa terdapat hadis apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad, yaitu Sayyidul Ayyam, yaitu hari Jumat. Khairu yaumin tala'at fihi syamsu yaumal jum'ah, fihi khuliqa Adam alaihi salam, wa fihi udkhilal jannah, wa fihi ukhrija minha, wa la taqumu sa'atu illa fi yaumil jum'ah. Sebaik-baik hari ketika matahari terbit adalah hari Jumat. Pada hari itu Adam diciptakan, dan pada hari itu dia dimasukkan ke dalam surga, serta pada hari itu pula dia dikeluarkan dari surga. Hari kiamat pun tidak akan terjadi melainkan pada hari Jumat. Inilah kabar yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa hari yang mulia ini, yaitu hari Jumat, terdapat berbagai peristiwa yang telah disebutkan. Pun halnya dalam hadis berikutnya, Nabi juga bersabda, Sayyidul Ayyam Yaumul Jum'ah, dan seterusnya, yang artinya pemuka seluruh hari dalam seminggu adalah hari Jumat. Sebagaimana hari ini, ia merupakan hari yang paling mulia di sisi Allah, bahkan ia lebih mulia dibandingkan dengan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada hari Jumat terjadi 5 peristiwa besar, yaitu Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam, Allah menurunkan Adam ke bumi, Allah mewafatkan Adam, dan pada hari Jumat ada saat di mana tidak seorang pun berdoa kepada Allah pada saat itu, melainkan Allah pasti akan memperkenankan, pasti Allah akan mengabulkan doanya selama permintaannya tidak mengandung perkara yang diharamkan. Di samping itu, hari Jumat merupakan hari di mana hari kiamat akan terjadi,
Tiada malaikat, langit, bumi, angin, gunung, tidak pula laut, melainkan semuanya merasa ketakutan jika hari Jumat telah tiba. Dari hadis ini kita garis bawahi tadi, beruntung kita yang sudah hadir di masjid ini tadi, kita menengadahkan tangan, kita berdoa. Di sini ditekankan bahwa doa kita tidak akan ditolak atau semua akan dikabulkan oleh Allah pada hari Jumat ini insya Allah. Jamaah rahmatullah, berikutnya disampaikan di sini kewajiban sholat Jumat. Para ulama sepakat bahwa hukum sholat Jumat, hukum daripada apa yang telah kita lakukan saat ini, itu adalah fardu ain atau wajib. Hal ini berdasarkan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, tentu kita semuanya adalah orang yang beriman, masih ada secercah iman meskipun yang saat ini belum hadir, tentu masih tetap dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu semangatnya daripada Bilal bin Rabah pada saat itu, wa in hurikta wa in kutita, meskipun dalam panas yang sangat terik, beliau ditindih dengan batu yang sangat panas, kulit beliau disobek-sobek, tulangnya dipotong-potong, beliau tetap akan mengatakan ahad. Beliau akan mengatakan bahwa dia adalah orang yang beriman. Jadi beruntung jamaah Allah, kita yang terpanggil, yang masih ada. Jadi sekali la ilaha illallah, tetap la ilaha illallah sampai hari di mana ajal kita telah hadir. Jadi kita sebagai seorang muslim tentu orang yang beruntung bahwa pada kesempatan ini dipanggil oleh Allah, hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkan urusan dunia. Kita semuanya tinggalkan urusan kita, di ladang kita tinggalkan, di office kita tinggalkan semuanya. Dan kabarnya adalah yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Jadi beruntung kita orang yang mengetahui. Dalam surat Jum'ah ini ayat yang ke-9, kita termasuk orang yang beriman. Kita hadir ke masjid ini karena kita telah mengetahui keutamaan daripada hari Jumat ini, karena kita tahu keutamaan daripada sholat Jumat. Berikutnya yaitu jamaah rahmatullah disampaikan golongan yang diwajibkan dan yang tidak diwajibkan untuk sholat Jumat. Bahwa sholat Jumat ini diwajibkan, tadi disampaikan fardu ain, wajib. Jadi ketika wajib, ketika ditinggalkan dengan sengaja, maka kita terbebani atas dosa. Tapi bila kita melaksanakan, maka kita akan dilimpahi pahala-pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Salat Jumat diwajibkan terhadap orang yang beragama Islam, orang yang merdeka, orang yang berakal, orang yang balik, orang yang bermukim atau tinggal, dan orang yang mampu berjalan dan bebas dari segala macam halangan yang membolehkan dirinya meninggalkan salat Jumat. Sementara golongan yang tidak diwajibkan untuk salat Jumat, sekali lagi, golongan yang tidak diwajibkan untuk sholat Jumat yang pertama adalah perempuan. Jadi wajar kalau hari ini perempuan tidak hadir karena memang tidak diwajibkan untuk sholat Jumat. Dan golongan yang kedua adalah anak-anak. Namun saat ini nampak ada anak-anak yang hadir merupakan kaderisasi, mengajarkan kepada mereka bahwa sholat Jumat itu wajib. Maka kita hadir ke surau ini karena untuk melatih mereka. Ketika nanti mereka balik, ketika mereka usianya telah sampai, maka terbebanilah beliau adalah tentang wajibnya sholat Jumat. Yang ketiga adalah orang yang tidak diwajibkan untuk sholat Jumat adalah orang yang sakit, yang kesulitan untuk ke masjid, atau khawatir penyakitnya akan semakin parah atau memperlambat kesembuhannya. Itu orang yang tidak wajib untuk datang sholat Jumat di surau saat ini. Termasuk ketika dokter yang merawatnya memang kondisinya sangat berat, dia tidak diwajibkan untuk datang sholat Jumat. Al-Jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslim fi jama'atin illa arba'ah. Abdun mamluk aw imra'atun aw sabiyun aw maridun. Sholat Jumat diwajibkan kepada setiap muslim
kecuali 4 golongan dari hadis Nabi, yaitu pertama budak yang dimiliki, kedua perempuan, ketiga anak-anak, dan keempat adalah orang yang sakit. Berikutnya orang yang tidak wajib sholat Jumat adalah musafir. Mungkin kalau kita ke kota Kinabalu perjalanan, kita ke Tawa mungkin jauh, dalam kondisi yang memang tidak memungkinkan, kita mendapatkan rukhsah, kita mendapat keringanan bahwa kita tidak diwajibkan untuk sholat Jumat kalau kita dalam perjalanan, sehingga kita bisa menggantinya dengan sholat zuhur. Kemudian yang kelima adalah semua orang dalam keadaan berhalangan, mungkin kondisinya hujan deras, banjir, kita tidak memungkinkan untuk datang ke surau, maka juga termasuk orang yang tidak diwajibkan untuk sholat Jumat. Berikutnya jamaah sholat Jumat rahimakumullah, pun halnya dalam khutbah Jumat yang senantiasa wajib dilaksanakan setiap Jumat, isinya di dalam khutbah Jumat yang pertama adalah senantiasa menyampaikan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu kalamin la yubda'u fihi bilhamdillah fahuwa ajdam. Setiap perkataan tidak dimulai dengan hamdalah, maka ia tidak sempurna. Oleh karenanya tadi di awal kita senantiasa mengajak para jamaah untuk senantiasa mengucapkan hamdalah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah sehingga sempurnalah apa yang kita lakukan saat ini. Kemudian dalam isi khutbah juga perlu yang kedua menyampaikan sholawat kepada Nabi. Juga tadi kami ajak bersama-sama untuk kita dawamkan, kita istiqomahkan, kita bersolawat kepada Nabi. Insya Allah kita akan mendapatkan syafaat, pertolongan karena kita cinta kepada Nabi kita. Yang ketiga, senantiasa mengucapkan kesaksian atau syahadah. Yang keempat, berwasiat untuk takwa. Khatib akan senantiasa mengajak, karena ini adalah rukun dan wajib disampaikan, akan mengajak ittaqullah. Mari kita bersama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takwa adalah sebaik-baik bekal ketika kita semuanya yang kullu nafsin dha'iqatul maut, karena semuanya kita pasti mati, dan takwa adalah benar-benar sebaik-baik bekal ketika kita setelah mati nanti. Kemudian berikutnya adalah memanjatkan doa di akhir khutbah yang kedua. Nanti kita khutbah yang kedua kita akan berdoa bersama-sama. Karena itulah keutamaan dari sholat Jumat. Jamaah rahimakumullah, berikutnya anjuran mengeraskan suara dan mempersingkat khutbah dan memperhatikannya dengan seksama. Jadi disampaikan innatula sholatir rajul wa qisara khutbatihi ma'innatun min fit fa'atilu sholat wa aqsirul khutbah. Sesungguhnya panjangnya sholat dan singkatnya khutbah. Jadi disampaikan ketika khutbah, kami coba simak dari websitenya Jabatan Kemajuan Islamnya Malaysia, senantiasa setiap Jumat itu di-share. Kami simak di situ pasti hanya 4 atau 5 lembar saja. Karena mengamalkan daripada hadis ini, sesungguhnya panjangnya sholat. Jadi sholat Jumat yang diutamakan sholatnya nanti yang paling panjang, khutbahnya diharapkan singkat saja sebagai tanda pemahamannya dalam masalah agama. Maka di hadis ini dilanjutkan, panjangkanlah sholat dan persingkatlah khutbah. Kemudian jamaah rahimakumullah, barangkali yang terakhir, larangan berbicara ketika khutbah berlangsung. Mayoritas ulama sepakat bahwa mendengarkan khutbah adalah wajib dan dilarang berbicara tatkala khatib sedang berkhutbah. Ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah, senantiasa Bilal menyampaikan seperti itu dikala tadi menyerahkan tongkatnya, bahwa dengarkanlah, simaklah dengan baik-baik, insya Allah rahmat Allah akan datang kepada kita semuanya. Bahwa jamaah rahimakumullah, mayoritas ulama sepakat bahwa mendengarkan khutbah adalah wajib dan dilarang berbicara tatkala khatib sedang berkhutbah, sekalipun menyuruh supaya melakukan amal kebaikan atau melarang berbuat kejahatan. Baik yang bersangkutan dapat mendengar khutbah ataupun tidak, yang melarang orang berbicara juga akan terkena hadis yang kami sampaikan bahwa man takallama yaumal jum'ah wal imanu yahtub fahuwa kal himari yahmilu asfara walladhi yaqulu lahu ansit la jum'ata lahu. Barang siapa yang berbicara pada hari Jumat ketika imam sedang berkhutbah, maka dia ibarat keledai yang membawa kitab,
sedangkan orang yang mengingatkan orang lain dengan berkata kepadanya, diamlah, maka tidak sempurna sholat Jumat. Nah, jamaah itulah beberapa hal terkait Jumat yang perlu kita ketahui bersama dan tentunya kita amalkan bersama. Betapa pentingnya hari Jumat ini, Sayyidul Ayyam. Kemudian kewajiban Jumat juga sudah disampaikan. Golongan orang-orang yang wajib maupun yang tidak wajib untuk sholat Jumat juga telah disampaikan. Isi khutbah pun juga telah disampaikan, termasuk mempersingkat khutbah itu sendiri dan memperpanjang sholat, serta yang terakhir larangan berbicara ketika khutbah berlangsung. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang beruntung, yakni yang mendapatkan ilmu pengetahuan ketika sholat Jumat dan mengamalkannya. Jadi yang terpenting adalah ilmu kemudian mengamalkannya. Kita mendapat ilmu kemudian kita mengamalkannya sesuai yang kita mampu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.